Jadi pertanyaan saya kembali seperti di awal tadi Pak Pastor ya. Siapa yang telah mengutuk Yesus ini tadi? Atas kehendak siapa Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutub? Silakan. Oke. Nah, ini dulu ya. Kita tekan dulu itu tanding ulangnya. Nah, jadi gini, Bang Faruk dan kawan-kawannya, memang banyak orang seperti Edis TV itu kan nggak paham Alkitab. Nah, kalau saya sangat paham di ayat yang Abang Faruk tadi bawa itu kan menjadi kutub di situ katara genomenos, ya itu bukan berarti menjadi berada dalam kutuk atau dikutukin, ya. Jadi itu artinya dia mengambil posisi manusia yang berada dalam kutuk. Karena manusia itu melanggar perjanjian. Ya. Jadi ada perjanjian tuh antara manusia dengan Tuhan. Ini hanya ada dua pihak, nggak ada tiga pihak di situ. Ada Tuhan, ada manusia, terus ada wasitnya, nggak ada. Jadi hanya perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Manusia diangkat menjadi khalifah di bumi, gitu istilahnya kalau di situ kan. Nah, tapi kalau di dalam kitab Kejadian pasal 2 itu, pasal 1 dan pasal 2 dikatakan berkuasalah. Jadi manusia itu diberikan kekuasaan untuk seluruh bumi. Tetapi ada perjanjiannya. Kamu jangan makan buah yang di tengah itu. Semua buah pohon boleh kau makan. Kalau kau makan itu, pastilah engkau mati. Jadi perjanjian itu kalau dilanggar, akibatnya mati. Nah, istilah katara di situ adalah kutuk. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu artinya kutuk hukuman karena melanggar perjanjian. Ini kan hanya perjanjian hanya antara dua pihak. Ya. Jadi kamu cari kan, oh Tuhan Yesus bilang atau di dalam Alkitab nanti Tuhan Yesus akan datang mati gitu. Ya. Tidak ada seperti itu. Waktu Tuhan bilang kepada Adam, aku mengadakan ya kan permusuhan antara engkau kepada ular itu ya dengan perempuan ini, keturunan perempuan itu. Di situ dia bilang aku mengadakan, maka Tuhan mengambil alih persoalan itu. Dia yang akan bermusuhan dengan ular sebagai karena si ular ini sudah menipu Adam, Hawa sehingga dia jatuh dalam dosa. Nah, tetapi akibat dari pelanggaran hukum itu dia yang akan menggantikan Adam dan keturunannya untuk mati. Jadi istilah yang diterjemahkan menjadi kutuk di situ, dia yang akan mengambil posisi Adam. Nah, ini dinyatakan dalam perjanjian antara Tuhan dengan Abraham di Kejadian pasal 15. Jadi ada binatang yang dibelah dua, seharusnya dalam perjanjian itu ya dua belah pihak itu perjanjian darah namanya. Dua belah pihak antara Tuhan dengan Abraham itu harus berjalan berdua-duanya mengelilingi korban yang dibelah dua itu. Bahwa siapa nanti yang melanggar atau keturunan yang melanggar dialah yang mati. Tapi ternyata Abraham dibikin Tuhan tidur lelap. Tidur lelap, Tuhan sendiri yang berkeliling mengitari korban itu yang dibelah dua. Nah, di situ artinya dia menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum itu, perjanjian itu, bukan keturunan Abraham yang mati atau Abraham, tetapi dia yang akan mati menggantikan mereka. Begitu. Nah, di Kejadian pasal 17-nya, perjanjian darah itu diteguhkan dengan sunat. Ya. Nah, dari keturunan Abraham ini nanti ya akan datanglah Tuhan. Makanya ketika dia datang, dia disunat, artinya dia menggenapi sudah semua itu. Ya. Nah, yang jadi persoalan bagi kalangan Bang Faruk dan umat Islam
Ya, dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Tuhan, tetapi untuk menyelesaikan kan harus usaha manusia itu sendiri dengan cara berbuat amal. Makanya saya tanya ke Bang Faruk juga harus jawab saya. Terus untuk apa minta ampun dosa kepada Tuhan? Oh juga amal perbuatan Bang Faruk nanti yang membayar dosanya. Itu jangan lupa dijawab ya. Nah, silakan.